Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan baik, Yesus sudah mati, bangkit, memberi kemenangan buat saya dan saudara semua. Menjadi sukacita kita pada pagi hari ini, kita mau katakan Tuhan, sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Engkau baik bagi kami. Yesus. Bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih. Bersama-sama kita katakan, Sungguh besar setiamu, amin, amin. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan Engkau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku kebenaran. tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Ku tinggikan Engkau
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. dalam roh Cuma Tuhan dan saja yang mengatakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah Yesus dalam lebih sungguh. roh. Mari kita tinggikan namanya. Ku Ku tinggikan Engkau Kau Tuhan Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus, Yesus, haleluya. Mari buka suaramu, puji sembah Yesus. Haleluya. Mari muliakan Dia. Dia Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersuka cita karena bersama-sama pada pagi hari ini kami bisa bersuka cita memuji menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan dan seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya hadirat Allah ada di tempat ini melawat setiap kami. Puji-pujian kami menyenangkan hati Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Siapa yang merasa sukacita hari ini Bapak Ibu? Ada yang merasa sukacita, katakan kanan kirinya, tetap semangat sukacita lah ya. Tetap semangat sukacita lah ya, puji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari Bapak Ibu kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya dan katakan, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat Memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang Bapak Ibu, di
Mari bergandengan tangan tanpa dilepaskan. Gak perlu tepuk tangan. bergandengan Yang tepuk tangan berarti belum gandengan. dalam satu hati, berjalan dalam terang. Mari tunjuk kanan kirinya. Katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudara. Sekali lagi mari kita bergandengan tangan. Tidak perlu tepuk tangan ya. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Ya, tunjuk kanan kirinya, katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Soraklah, Bapak Ibu tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Lagi, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Oma opa yang sudah nggak kuat boleh duduk. Tapi yang masih kuat tetap kita mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Percaya dengan ini Bapak Ibu? Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah. Anak Yesus namanya. menyembuhkan, menyucikan, Amin. yang telah mati, Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Sekali lagi, anak Allah Yesus namanya. anak Allah, Yesus namanya. menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, Tebus dosaku,
kosong membuktikan Dia. Bersama-sama kita lambaikan tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Allah Yesus namanya. Bersama-sama anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, tak pernah mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus. kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hatiku
bagian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Oh, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Kau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, mari sembah. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 terus sembah Dia. Haleluya. Bapak Pendeta Julagan Lubis, mohon dengan kasih untuk berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hadir-Mu sungguh kami rasakan pada saat pagi hari ini, di mana kami Tuhan Yesus sedang merayakan Paskah bersama jemaat Tuhan GPD Hebron. Ada kemenangan yang kami terima pada saat pagi hari ini. Yesus yang kami puja dan kami muliakan, yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, Dia berkuasa. Kemenangan ada di atas seluruh hidupan kami, Tuhan. Untuk itulah kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan lewat ibadah yang kami kerjakan pada saat pagi hari ini. Seberapa kami yang sudah hadir pagi ini, tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Tuhan. Kami siap, Tuhan Yesus akan menerima Tuhan berkat firman yang akan kami, Tuhan Yesus memberkati kami. Oleh karenanya kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan Yesus percayakan pada saat pagi ini. Taruhlah kiranya perkataan-Mu atas mulut hamba-Mu, supaya Tuhan Yesus, pesan Tuhan boleh Tuhan Yesus dapat diterima dan dapat juga Tuhan kami hidupi di dalam setiap hidup kami. Kami dapat Tuhan Yesus mempermuliakan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami siap terima firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup bersama kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin.
Haleluya saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Ada di mana? Tuhan Yesus baik, amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di GPD Hebron Paskah hari ini. Ya, terus terang kangen dan ini rasa sukacita luar biasa. Boleh kembali ada di sini. Terima kasih buat gembala setempat, hamba Tuhan dan seluruh jemaat Hebron yang sudah mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Saya akan berbicara dengan tema kuasa yang mengubahkan. Kuasa yang mengubahkan. Saya akan baca buat kita Bapak Ibu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, 3,5 tahun Yesus dengan murid-muridnya ternyata tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan di murid. Evaluasinya kapan? Waktu Yesus ditangkap di Getsemane, mentalitas murid-murid kelihatan ini. Gak ada yang berubah. Yudas dengan pengkhianatannya, Petrus dengan penyangkalannya, Thomas dengan keraguannya, yang lain-lain juga mengundurkan diri. Sepi. Gak ada perubahan. 3,5 tahun diajari Yesus langsung. Apalagi cuma diajari pendeta pasar ibu 3,5 tahun. Gurunya lewat Yesus. Salah siapa yo? Kadang pendetanya sini salah. Habis pengkhotbahnya si pendek. Masalah buat lo. Ini lo Yesus yang khotbahin langsung. Evaluasi 3,5 tahun. Yesus ditangkap, lari kabeh. Kapan mereka berubah? Perubahan dimulai ketika mereka bertemu dengan kuasa kebangkitan. Maka penting bertemu dengan kuasa kebangkitan. Kuasa yang mengubah orang model apapun. Asal jangan bunuh diri dulu kayak Yudas. Gak sempat berubah. Petrus yang kayak begitu, siapa mau punya teman kayak Petrus? Paling diandalkan tapi duluan menyangkal. Sampai mengutuk, aku gak kenal orang itu. Berani orang itu. Itu Yesus yang menyuruh dia jalan di air kok, dan yang menangkap dia kayak tenggelam. Kok bilang orang itu? Di Matius 16 dia bilang, oh dia, engkau Mesias anak Allah. Begitu Yesus ditangkap, aku gak kenal orang itu. Ampun, drastis banget. Tapi ketika bertemu dengan kuasa kebangkitan, di kebangkitan pertama kali pasca pertama itulah kuasa yang mengubahkan. Dan sampai hari ini pun, kuasa kebangkitan adalah kuasa yang mengubahkan. Yang percaya katakan, amin. Ini anugerah buat kita. Saya kalau di sini langsung ingat di kampung saya juga. Sering ibadah di lapangan. Gak pakai AC, lumayan irit. Saya tadi duduk, ada terasa angin ini ya. Gak pakai AC, AC alami. Gak bisa dibayar. Saya percaya Tuhan bawa kita ke sini. Kuasa kebangkitan yang mengubah Petrus, mengubah Thomas dulu. Kuasa itu ada di sini. Dan mau mengubah saya dan saudara. Lamanya jadi jemaat gak ukuran.
dekatnya dengan gembala kadang gak ukuran. Kurang dekat apa Petrus sama Yesus? Malah dia yang nyangkal kok. Mesti ketemu dengan kuasa kebangkitan. Dan kuasa itu ada pada kita sekarang. Di perayaan Paskah ini. Apa yang diubahkan? Saya sampaikan 3 poin. Dari murid-murid apanya yang Yesus ubahkan? Kuasa yang mengubahkan. Diubah dari mana? Dari kurus jadi gemuk. Kami yang gemuk berharap diubah jadi kurus. Gak enak juga gemuk yang ngos-ngosan gitu ya. Celana lama gak bisa dipakai. Saya masih simpan celana saya 10 tahun lalu. Saya berharap itu kepake lagi. Belum jadi-jadi. Apa yang diubahkan? Apa bodinya? Aduh, saya juga suka kalau pendek jadi tinggi oleh kuasa Paskah. Wow, dahsyat. Anak saya yang pendek langsung saya bawa perayaan Paskah, dia tambah tinggi. Tapi Allah tidak lebih berurusan dengan masalah fisik kita. Mau yang gelap dicerahkan tanpa perawatan? Yang berkedut dikencangkan mau? Sangat mau, orang sampean bayar mahal kok untuk kencang. Tapi Allah nggak peduli dengan keriput di wajah kita. Itu bukan hal terpenting. Apa yang Tuhan mau ubah pagi hari ini dari saya dan saudara? Saya sampaikan 3 hal. Kita lihat dari Thomas lebih dulu. Apa yang Tuhan mau ubah? Yang pertama adalah pikiranmu yang dipenuhi keraguan. Sembarang firman diragukan. Firman kesembuhan diragukan. Firman tentang kerajaan Allah akan datang diragukan. Firman tentang damai sejahtera diragukan. Modelnya Thomas. Namamu enggak Thomas, tapi mentalmu mental Thomas. Mending namanya ganti Thomas sekalian. Supaya kita tahu melayani secara khusus. Ini Thomas ini kan gitu. Ini kita santai, nama sampean Bambang. Kita pikir sindrom Thomas enggak ada. Namamu Bambang. Tapi otaknya Thomas. Namanya Yohanes, otaknya otak Thomas. Saudara, kalau dari sudut keilmuan saintifik, otak Thomas ini bagus. Karena selalu objektif. Tapi dari sudut kacamata Tuhan, sering tertinggal otak yang begini kalau sudah berkaitan dengan masalah rohani. Otak Thomas itu apa? Dia nggak percaya kalau belum by riset. Kalau belum penelitian butuh 6 bulan. Orang udah naik ke surga, nanti kamu masih penelitian. Di mana itu surga? Di mana itu surga? Otak Thomas ini terlalu pelan mempercayai hal-hal besar dari Tuhan. Bayangkan pernyataan dia di situ. Ya, saya melihat ayat ini. Waduh, Thomas ini. Kalau dia mahasiswa saya, benar-benar saya dekatkan. Apa kau katakan? Dia berkata di ayat yang ke-25 bagian ini. Dia bilang gini. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Thomas. Itu sama dia bilang gini. Jangan harap saya percaya sama Yesus yang bangkit. Ada di sini 5 orang pun perlu bertobat loh. Jadi anak Tuhan gak percaya Yesus bangkit. Terus Tuhan yang mana yang kau sembah? Tuhan yang tidak bangkit. Masih berdebat terus soal kebangkitan Tuhan. Bagaimana dia bangkit? Bagaimana dia bangkit? Sudah dibilang kok roh yang membangkitkan. Otakmu masih mutar terus. Serahkan otak kita kepada Tuhan pagi hari ini. Jangan jadi migren. Jangan jadi vertigo. Karena terlalu mendewakan otak. Jangan biarkan konflik terus bertumpuk di otakmu tentang firman. Percayailah firman. Sometimes Tuhan beri kesempatan memang. Saya bilang Yesus ini baik kali ya. Diizinkan loh isi Thomas. Ayo, 8 hari dari setelah Thomas mendengar berita pertama. Cucukkan tanganmu. Dicucukkan ke lambungnya. Tadi di mobil Brian tanya, itu benar-benar dicucukkan? Ya iyalah. Dikasih kesempatan. Kalau aku Yesus bilang, najis tanganmu. Jangan masukkan ke lambungku. Kalau aku jadi Yesus, makanya saya nggak jadi Yesus. Nggak iso. Yesus baik banget. Hebat banget, dia dicucukkan baru percaya. Setelah dia cucukkan, Thomas bilang apa? Ya Tuhanku, ya Rajaku, ketakutan. Pret.
Kalau nggak diizinkan nggak bisa dia bilang ya Tuhanku ya Rajaku. Itu kesempatan loh Bapak Ibu. Tapi lihat koreksi Yesus. Berbahagialah dia yang percaya walaupun melihat. Kata melihat di ayat 29 itu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata melihat di situ bukan melek. Tapi melihat adalah mengamati by research. Jadi jangan penelitian dulu baru percaya, tunggu ke Bethlehem baru percaya. Ya kalau duitmu ono, atau kalau sponsormu ada. Gak ke Bethlehem gak percaya Yesus. Saknoe hidupmu itu. Jadi jangan mendewakan rasio. Percaya kepada Tuhan. Kita kalau terus berdebat sama firman, itu mendatangkan banyak penyakit itu. Jangan berdebat dengan firman. Percayai firman, amin. Jangan harus penelitian berpercaya. Tuhan bilang, orang yang tidak bermasalah dengan menundukkan otaknya pada firman, berbahagialah orang itu. Pantasan sampean enggak bahagia. Sampai sekarang masih berdebat dengan banyak ayat Alkitab. Masih berdebat dengan Maliaki 3 ayat 10. Siapa yang berdebat di sini dengan Maliaki 3 ayat 10? Enggak usah angkat tangan, karena Tuhan sudah tahu. Sampai sekarang masih berdebat dengan firman tentang perpuluhan. Kapan marine? Makanya enggak bahagia. Masih berdebat dengan firman siapa banyak memberi, dia akan diberi kelimpahan. Amsal 11 ayat 25. Ada orang yang menabur banyak tapi tambah kaya. Sampean loh, kalkulatornya canggih luar biasa. Tapi enggak kaya-kaya. Pintar matematika enggak kaya-kaya. Berdebat dengan itu. Masih berdebat dengan firman pengampunan. Berdebat, semua ayat didebat. Cepat tuek. Dan tidak akan melihat kebahagiaan. Siapa yang rindu berbahagia pagi hari ini? Jangan berdebat dengan firman. Apalagi Maliaki 3 ayat 10 jangan didebat terus. Kasihan ayat itu. Itu ayat yang paling banyak didebat. Benar tak? Saya kemarin melihat YouTube ya. Jangan kasih perpuluhanmu, kasih uang sekolah ponakanmu. Dahulukan dulu ponakanmu baru Tuhan. Saya bilang, waduh hebat sekali ponakannya ini mengganti posisi Tuhan. Padahal kita nyanyikan, yang terutama di dalam hidup ini. Kita berkata betul, namamu selalu berada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Tapi pengkhotbah itu bilang ponakanmu lebih penting dari Tuhan. Saya bilang ini pengkhotbah Teko Indi. Saya langsung buat di komen. Ini pasti pendeta bukan berasal dari jemaat yang pernah berkorban. Kalau dia pernah berkorban, saya sebelum pendeta jadi jemaat dulu, saya tidak akan khotbah itu. Karena saya menikmati berkat memberi, berkat menghormati Tuhan dan hamba-hambanya. Tapi pengkhotbah itu nggak perlu perpuluhan. Kasihan Maliaki 3 ayat 10. Tapi jemaat Hebron sudah nggak berdebat dengan Maliaki 3 ayat 10. Yang percaya katakan, kurang keras di sebelah kiri. Di sini agak keras sekali lagi ya. Yang percaya bahwa semua firman termasuk Maliaki 3 ayat 10 akan melihat kebahagiaan Allah. Yang percaya katakan, mata saya ini mata-mata loh bisa melihat yang tidak menjawab. Oke. Yang kedua, apa yang diubahkan oleh kuasa kebangkitan? Kita maju ke perikop berikut tentang Petrus. Saudara yang kekasih, pertama otak yang selalu ragu. Tuhan mau ubahkan pagi hari ini. Kasihan otakmu itu penuh konflik dengan firman. Saat ini Tuhan mau buat, memberikan pemikiran yang baru. Selalu mengamenkan firman. Selalu mengamenkan firman dan kau bahagia oleh itu. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang akan diubah? Saya melihat dari Petrus, mulut manis yang lip service. Kita baca di pasal 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa ditanya sampai 3 kali? Untuk kasus Petrus. Tuhan mau Petrus jangan kayak biasa lo asal jawab. Mulut manis. Mulut manisnya Petrus dia bilang apa sama Yesus? Guru, aku siap mati buat engkau. Pertama kali Yesus memberitahukan penderitanya, sok rohani dia. Dijauhkan Tuhan itu dari engkau guru.
Yesus malah bilang, enyahlah kau iblis. Karena yang kau pikirkan bukan yang dipikirkan oleh Allah. Jadi Petrus ini banyak janji. Dan memang waktu Yesus ditangkap sempat dia potong telinga Malkus. Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Bukan begitu cara menunjukkan orang yang benar-benar percaya kepadaku harus pakai perang fisik begitu. Motong-memotong, enggak ada begitu. Sarungkan pedangmu. Tapi yang Yesus mau, dia tetap setia dalam penderitaan Yesus. Tapi mana mulut manis di Petrus itu? Guru, murid lain lo gak pernah. Aku siap mati demi guru. Mulut manis. Lip service. Ayo, saya tadi teringat gini. Ingat loh, omongan manismu kepada Bapak Gembala almarhum. Ngomong apa aja? Saya akan dukung om pelayan, saya akan dukung. Mulut manis. Bolone Petrus. Kalau tadi Bolone Thomas, sudah selesai membahas Bolone Thomas ini. Bolone Petrus loh. Namamu Bambang. Tapi mulut kita kayak Petrus. Ada Bambang ya, sorry ya kalau Bambang terus ya. Karena siapa ya supaya jangan kena ya. Namamu Untung, ada juga Untung kan di sini. Nah saudara ya, kita izinkan diubah Tuhan mulut manisnya Petrus. Gampang janji. Saya kok coba gini, siap Pak Gem, enak sekali lihat di WA, siap Pak Gem. 2 puasa besok, siap Pak Gem. Sampai 2 penutup nggak kelihatan batang hidungnya. Mulut manis asal jawab. Siap Bu Gem, siap Tan, siap Om. Siap apa? Siap PHP kan? Memberi penghadapan palsu. Itu Petrus. Aku rela mati bagi guru. Begitu Yesus ditangkap, ayam mengingatkan mulut manisnya. Berkokok ayam. Itu sadar. Sayang nggak ada PPT. Itu sadarnya Petrus itu. Ayam mengingatkan orang yang mulut manis. Dan dia menangis. Tapi syukur, Petrus beda dengan Yudas. Yudas nangis menyesal bunuh diri. Gak ada kesempatan. Tapi Petrus diubah oleh Tuhan. Makanya ditanya 3 kali. Supaya berlatih memberi jawaban dari hati. Ingat ya, ada lagu lama ingat gini. Waktu saya masih, kakak saya sekolah Alkitab, pulang-pulang nyanyi gitu ya, saya masih kecil. Dia bilang gini, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Biasakan ngomong dari hati untuk Tuhan. Jangan lip service. Orang Jawa bilang apa? Abang-abang itu di Sumatera nggak ada itu. Saya baru ketemu kata itu di sini. Ingge-ingge ora. Berani lu sama Yesus sampean ingge-ingge ora kepanggil. Ya apa sih? Yesus dibuat begitu. Yesus katanya, tapi orang kepanggil. Orangnya ini harus dipotong. Kalau ingge harus kepanggil, harus benar-benar iya. Nah si Petrus itu dilatih Tuhan. Sampai dia sedih hatinya. Perlu dilatih. Kenapa sampai ditanya 3 kali? Dia bilang, hai Simon, apa engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu sekali satu aku mengasihi engkau. Ditanya lagi baru sadar. Loh kok 3 kali sih? Jangan asal keceplos. Ada ayat yang bilang gini, jangan berkata aku hilaf. Dan jangan bernasar sembarangan. Kalau tidak ada tekad untuk melaksanakan. Itu model Petrus itu. Dan kuasa kebangkitan mengubah Petrus. Dari mana kita tahu? Kisah Rasul menunjukkan. Dia ketika hari Pentakosta, orang-orang Farisi ngamuk, dia yang berdiri. Kalau waktu Yesus mati, dia yang menyangkal. Enggak, dia berdiri, dia bertanggungjawabkan. Ini penuh Roh Kudus yang benar. Ini bukan orang mabuk, hai semua saudara. Dia tantang itu semua para tua-tua yang menentang hari Pentakosta. Berarti berubah. Saudara, kiranya kuasa kebangkitan hari ini mengubahkan kita untuk tidak mulut manis, tapi selalu berkata-kata dari cinta kita kepada Tuhan. Berbicara dari hati. Jangan berjanji mengenakkan telinga siapapun. Tapi berjanjilah ketika apa yang kau ucapkan itu ada di hatimu. Aku akan dukung pekerjaan Tuhan.
Karena memang hatimu sudah direbut oleh Tuhan. Termasuk kalau nyanyi, jangan asal nyanyi. Kami memang di kampus dulu Om Suriton selalu suruh nyanyi. Lagu hampir tiap hari adalah mana-mana Tuhan panggil. Masih enak baik satunya. Naik baik kedua. Mati hidup buat Tuhan. Di resolusi langsung lari. Apa begitu? Tidak. Saya paling tidak 3 kali di resolusi. Walaupun Surabaya orang gak percaya. Loh kamu di kota kok di resolusi? Saya bilang atas izin Tuhan. Memang harus di desa baru di resolusi. Saya ingat tahun 2005. Saya ingatlah Om Suriton pantasan bolak-balik suruh nyanyi. Kayak gak ada lagu lain. Setiap selesai sesi berdiri. Mati hidup buat Tuhan. Tahun 2005 saya bilang, Tuhan asal istri anakku hidup, aku mati gak apa-apa. Di kemanapun aku pergi bisa mati. Kalau mati di sini ya matilah. Itu lagu mulai menggema. Jangan lip service Bapak Ibu. Oh Yesus sudah bilang kok. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus pikul salib. Sangkal daging yang maunya enak ini. Berkata-katalah dari hati. Berkata-katalah dari cintamu kepada Tuhan. Maka kau akan menggenapi semua perkataanmu. Tidak memberi pengharapan palsu. Dan itu menjadi perkataan yang berkuasa. Kalau kita terbiasa bukan karena keceplos, bukan karena latah, bukan karena menyenangkan orang kita ngomong. Dalam perkataan kita ada kuasa. Yang ketiga, tadi pikiran, terus mulut kita mau diubah oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah, saya melihat di sini adalah mentalitas yang mau diubah dari Petrus adalah ya mental pengecut. Kita baca ayat 18 dan 19. Yohanes 21. Dia bilang ke Petrus gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sebelum kita ikut Yesus, siap melepas mental pengecut yang sudah ditunjukkan Petrus pada penangkapan Yesus. Tapi Yesus luar biasa. Si pengecut itu diubah oleh kuasa kebangkitannya. Saya melihat arti pengecut tadi apa? Penakut dan munafik. Bisa sok nggak kenal. Sok nggak kenal itu Petrus sama Tuhan. Dan karena dia takut, itu bergandengan. Jadi berpura-pura karena takut. Nggak cocok jadi murid Yesus. Tuhan bilang dikasih tahu dulu, kamu akan diikat orang. Itu pernyataan Tuhan bahwa Petrus akan mati syahid atau mati martir. Kalau kau siap, ikut aku. Serahkan ketakutanmu pagi hari ini ke Tuhan. Ketakutan itu membuat fisik kita juga jadi sakit. Ada hubungan antara kejiwaan mental kita dengan tubuh kita. Ini kita manusia seutuhnya. Kalau tiap hari kau takut, itu mempengaruhi kakimu itu loh. Jadi rematik. Jadi macam-macam. Selalu dibilang karena makanan. Sudah enggak makan kok tetap. Bukan makanan satu-satunya sumber penyakit. Sorry bagi para dokter walaupun ada betulnya. Tapi pikiran. Soalnya banyak orang bilang ke saya gini. Padahal saya sudah enggak makan kacang, enggak makan kangkung. Tuh kaki kok tetap begini. Ketakutan kita. Kita pengecut itu tidak berani menghadapi fakta apa yang di depan. Covid datang langsung kehilangan kesadaran. Takut mau makan apa. Kuasa kebangkitan mau mengangkat ketakutan mental pengecut kita. Hadapi semua bersama dengan Tuhan. Dia mau angkat ketakutan-ketakutan kita. Walaupun firman itu pernyataan Tuhan terlalu susah dijangkau. Engkau takut gak bisa kuliahkan anakmu. Kau takut anakmu gak dapat jodoh. Kenapa takut? Apa gak ada firman yang menjamin?
Berapa kali Tuhan bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kubur itu aja gempa datang gak perlu diangkat. Terlalu banyak kisah mujizat. Tapi kenapa kita takutkan banyak hal? Takut menghadapi bulan depan. Iya om, banyak utangku, siapa suruh ngutang? Berani ngutang, berani tanggung jawab lalui. Bersama Tuhan tingkatkan kerjamu. Tingkatkan jam 2-mu. Ini sudah ngutang gak berdoa, sakit, siapa yang bayar? Ketakutan terus. Seperti tidak bertemu dengan kuasa kebangkitan. Ini 3 kebenaran firman Tuhan. Kita penyakitnya beda-beda. Ada yang poin 1 otaknya. Ada yang 1 di mulutnya, mulut manis. Ada yang 1 di mentalnya, kejiwanya. Takut melulu. Apapun itu. Bagi hari ini Tuhan mau angkat 3 hal yang negatif itu. Loh, om saya kok lengkap ya? Nah, itu namanya komplikasi. Loh aku om, 1, 2, 3 ada semua. Komplikasi. Tapi gak apa-apa. Komplikasi sekalipun. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kita bangkit berdiri. Glory Yesus, glory Yesus. Kami mau pulang dari tempat ini tanpa keraguan. Kami mau pulang dari tempat ini tanpa, oh ya Tuhan, mental pengecut. Kami pulang dari tempat ini dengan mulut yang dibaharui. Mulut yang menepati janji kami kepadamu. Bahwa selagi kami bernapas, kami melayani Engkau. Kalau kami bersalah, kami mengaku dosa kepadamu supaya kami lihat pemulihan. Kami tidak mundur karena pelanggaran. Tapi kami bertanggung jawab menyelesaikannya. Tuhan sanggup mengubah otakku, mulutku, kejiwaanku yang lemah. Kuasa kebangkitan mau ubah. Boleh, singer boleh bantu. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih. Biar Tuhan mengubahku dan mengubahmu. Datang dengan benar. Tak pernah Lambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu. Kuasa-Mu Terlebih besar. Menghadap Tuhan dengan benar. Tuhanku terlebih Besar. Haleluya. Tak pernah Glorify your name. No. janji-Mu ya Tuhan Haleluya. tolong hidupku. Dia hadir di sini. Responi dia. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Tuhan penolong. Beri dirimu ditolong oleh kuasa kebangkitan. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu
yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Yang percaya angkat tangan kanan. Yes. No. Tuhanku terlebih besar. Bebaskan rohmu. Sembah Dia. Ini hari khusus. Special day for Christ. Menolong hidupku. Oh, oh, kuasa-Mu terlebih besar. Holy Spirit now. Ya Rabaya sende, hai karena Rabaya sende de bede hai kan, berkena hai deken speden. Haleluya. Ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, penolongku yang selalu setia. Yes. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah, haleluya, kehidupanku. Sungguh ku berserah, menyerah. Sungguh ku percaya. Lambaikan tanganmu, sembah Dia. Kuasa-Mu, Kau glory, 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 glory Jesus, glory Jesus, fire, fire. Ya Allah bayar sedikit, fire, ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Yes, Kau kan mengubahku sekarang tanpa tunda. Jemaat saja, angkat suaramu. Kuasa-Mu terlebih. Sembah Dia. Izinkan Tuhan patahkan rahasia-Mu yang menghalangi Engkau melihat mujizat. Biar otak kita dijamah Tuhan. Now. Engkau tidak bahagia dengan roh protes dan pikiran yang terus protes. Puji Tuhan. Glorify Your name, Jesus. Terima kasih. Sekali lagi jemaat dengan suara keras. Kuasa-Mu terlebih besar. Ayo jemaat. Yes Lord. Yes Lord. Dia besar pagi hari ini. Dia tak pernah berubah. Menolong. Dia penolongmu. Puji Tuhan. Kami terima mental yang baru.
Kami terima pikiran yang baru. Haleluya. Oh, Pulihkan hidup. sama-sama katakan. Kuasamu Terlebih besar, Tuhanku terlebih glory, pernah terlambat glory Jesus, nolong hidupku. glory Jesus, Kuasamu terlebih glory Jesus, naurala namaste, ora kambaya selo, bail, Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan kuasa-Mu terlebih besar. Saya serahkan ke Bapak Oral. Bapak. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pernah terlambat Haleluya. janji-Mu Haleluya. ya Tuhan. Haleluya. Nolong hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasamu Terima kasih Tuhan. terlebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak pernah terlambat. Haleluya, haleluya. Ya Terima kasih Tuhan. Pulihkan hidup. Haleluya. 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 Sembah. 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 Haleluya. 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 Glory. Yesus. 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 Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Pulihkan kami. Haleluya. Pulihkan kami Yesus. Haleluya. Pulihkan pikiran kami. Pulihkan hati kami. Haleluya. Pulihkan mulut kami Bapa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan. Izinkan kuasanya. Izinkan kuasanya. Haleluya. Izinkan kuasanya mengubah hidupmu. Kuasanya dahsyat. Kuasanya luar biasa. Yesus. Ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Buka hatimu. Buka hatimu. Haleluya. 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 Bapa, tidak ada yang terlewatkan. Bapa, tidak ada yang terlewatkan. Haleluya. 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 Kami semua dipulihkan oleh Engkau. Kami semua dijamah oleh Engkau. Bapa, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang dahsyat. Kuasa-Mu yang luar biasa. Yesus.
sudah membaharui pikiran kami, sudah membaharui perkataan kami, Amin. sudah membaharui hati kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang hidup. Allah yang hidup. Allah yang bangkit. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memujimu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Tolong mereka Bapa. Ini domba-dombamu Tuhan. Hambamu serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah hadir dan berkarya dalam pribadi lepas pribadi. Dari domba-domba yang terkecil sampai dewasa. Kami percaya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan sudah pulihkan hidup kami. Amin. Pikiran kami dipulihkan, mulut kami dipulihkan, hati Amin. kami dipulihkan Amin. oleh Engkau dalam Amin. nama Yesus. Kuasa kebangkitan mengubah hidup kami. Amin. Memulihkan hidup kami. Amin. Di dalam nama Yesus. Ada sesuatu yang indah. Ada sesuatu yang indah. Ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Yesus. Ada sesuatu yang dahsyat yang luar biasa. Tuhan sedang kerjakan untuk para diaken yang ada. Para pengurus gereja yang ada. Yesus. Guru-guru sekolah minggu yang ada. Pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Kuasa-Mu sudah mengubah hidup kami. Amin. Kuasa kebangkitan sudah mengubah hidup kami. Amin. Dan hari demi hari kami jalani bersama dengan Engkau. Penuh sukacita, penuh kekuatan, Amin. penuh semangat. Sebab Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terus Tuhan berkarya dalam hidup dan pelayanannya. Dalam rumah tangganya. Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, bawa kami untuk makin hari makin mengasihi dan mencintai. Amin. Berkati seluruh panitia yang sudah bekerja keras. Sehingga acara boleh terwujud. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah bagi nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Sebagai pemimpin pujian, pemain musik, penerima tamu, song leader. Yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami semua dipakai oleh Tuhan. Amin. Semakin hari semakin indah di dalam melayani Amin. Tuhan. Dan juga di akhir ibadah kami akan melaksanakan serangkaian kegiatan kami. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Setiap kegiatan yang kami kerjakan, biarlah Engkau dipuji dan dimuliakan. Amin. Kami nikmati kebersamaan satu dengan yang lain. Yesus. Kami percaya perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Dan juga sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya hidup kami sudah dibaharui oleh Tuhan. Amin. Apa yang kami lakukan karena kami mengasihi dan mencintai Tuhan.
Berkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Bapa, terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar juga kami akan berpisah satu sama lain. Meninggalkan tempat ini. Penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Mari Bapa, arahkan wajah-Mu. Curahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Di akhir ibadah ini, juga sebentar kami akan melaksanakan serangkaian kegiatan kami. Dan juga setelah itu kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami rindu penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami boleh tiba di rumah dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang di dalam anaknya Yesus. Serta di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus. Yang selalu menyertai, yang selalu memberkati, memberi kekuatan, penghiburan, sukacita dalam hidup kami. Mulai saat ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati. Sebelum saya serahkan ini ke panitia, saya yang pertama berterima kasih ya kepada Tuhan Yesus untuk campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dengan cuaca yang bagus, kita boleh dapat beribadah dan ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Puji Tuhan. Anak-anak muda yang di depan ini masih kuat belakangnya? Masih kuat? Ya, makanya disuruh duduk. Kalau orang tua 15 menit itu sakit belakang itu ya. Puji Tuhan, saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara ini boleh terwujud. Saya juga berterima kasih buat dukungan seluruh sidang jemaat yang sudah berpartisipasi ya dalam acara ini, dan acara ini terwujud semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Beberapa hari lalu dananya belum cukupi. Ada jemaat telepon saya, Pak, itu dananya belum tercukupi. Saya bilang nanti sisa 12 bakul. Ya, sebab saya punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang besar. Dan coba lihat kalau sudah tercukupi, lihat mukanya panitia. Kalau sudah senyum, sudah tercukupi itu ya. Itu tandanya. Puji Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada pihak Hotel Purnama, Bapak Willy. Terima kasih banyak yang sudah banyak memfasilitasi kami. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dan terima kasih juga, hampir saya lupa, buat teman saya, Bapak Pendeta Dr. Gokondi Pasaribu. Tuhan Yesus memberkati buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, terus Tuhan berkarya. Ya, Bapak Ibu, kami cuma sehari lewat, besok kami ke sini lagi ya, sebab kami punya kegiatan di sini lagi. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada panitia. Ada pengumuman, monggo. Yesus hidup, amin. Amin. Yesus hidup, amin. Amin. Puji Tuhan. Berapa banyak yang diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oke, puji Tuhan. Ada pengumuman dari Thomas yang bukan Didimus pagi hari ini. Ya, selamat pagi Om ya, puji Tuhan. Baik, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Pertama, ibadah raya disertai perjamuan kudus diadakan hari Minggu 7 April 2024, jam ibadah jam 6.30, 8.30 dan 16.30. Yang kedua, ibadah sekolah minggu Hebron diadakan hari Minggu 7 April 2024 pukul 10 seperti biasanya. Kemudian yang ketiga, jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diberikan melalui amplop yang telah disediakan atau melalui nomor rekening. Boleh cek YouTube kita, di sana ada nomor rekening sudah tertera ya. Kemudian doa dan puasa diadakan hari Rabu 3 April pukul 10 sampai pukul 12 WIB di gereja. Doa malam diadakan hari Jumat 5 April 2024 pukul 18.30 sampai 19.30 di gereja. Ibadah Youth diadakan hari Sabtu 6 April 2024 pukul 17.00 di gereja. Dan doa pagi diadakan hari Senin sampai Jumat pukul 4.30 sampai
5.30 di gereja. Yang berulang tahun minggu ini, 31 Maret ada Ibu Grace, 1 April Josephine Aprilia, 4 April Ibu Esti Sundari, Bapak Iswahyudi, dan 5 April Philip Estera Elim dan Ibu Erlin. Juga yang tidak tercantum namanya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang mau memberikan persembahan Paskah 2024 dapat diberikan melalui amplop atau rekening Bendahara Paskah. Boleh dicek nanti di warta jemaat yang setelah diterima. Dan pengumuman selanjutnya, baptisan air diadakan setelah makan siang, yaitu pada pukul 12.30 WIB di kolam renang Hotel Purnama. Bagi yang mengikuti baptisan diri harap mempersiapkan diri nanti. Sekali lagi pukul 12.30. Dan terakhir Bapak Ibu, untuk persembahan tidak dijalankan, tapi nanti ketika kita keluar, di sana sudah tersedia kotak persembahan, di sana diletakkan persembahan kita. Sekali lagi demikian rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. GPDI Hebron. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir.